Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Natalia Ginting dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 4404. Di sini saya akan membahas tentang apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan bisnis harian mereka atau berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modul yang terdapat pada SAP. Pertama itu Sales and Distribution. Modul Sales and Distribution adalah salah satu modul terpenting dalam SAP. Ini memiliki tingkat kompleksitas integrasi antar modul yang tinggi. SAP Sales and Distribution digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya, mulai dari permintaan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga nantinya melakukan penagihan. Kedua yaitu Materials Management. Kegunaan modul Materials Management adalah untuk mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan. Ini merupakan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan serta pengadaan inventaris itu sendiri. Ketiga, Production Planning. Modul Production Planning membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi dalam perusahaan. Keempat yaitu Quality Management. Modul Quality Management bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Kualitas selalu meningkatkan basis pelanggan. Modul QM sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugas seperti inspeksi, audit, dan produksi dapat dibuat sederhana dengan modul ini. Kelima yaitu Plant Maintenance. Modul Plant Maintenance mungkin bisa dibilang modul yang sangat penting tergantung industri perusahaan. Kenapa demikian? Karena proses perawatan ini sangat vital untuk proses produksi mereka. Bayangkan jika pabrik karena perawatan mesin yang tidak terencana dengan baik harus berhenti untuk produksi selama beberapa hari karena terjadi kerusakan. Berapa kerugian yang harus mereka tanggung? Oleh karena itu, SAP membuat modul PM ini untuk membantu perusahaan untuk mengelola proses perawatan atau maintenance yang ada dalam perusahaan. Keenam yaitu Human Resource Management atau HR. Modul Human Resource Management ini sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data terkhususnya di Departemen HR. Modul HR ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, penggajian atau payroll, serta promosi. Ketujuh yaitu Financial Accounting. Modul Financial Accounting atau lebih dikenal modul FI ini merupakan salah satu modul yang paling penting dalam sistem SAP. Modul ini biasanya adalah modul yang wajib diimplementasikan di tiap-tiap proyek SAP. Modul Financial Accounting ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Fungsi di dalam modul ini sering digunakan yaitu Account Receivable, Account Payable, Asset Accounting, General Ledger. Kedelapan yaitu SAP Controlling atau biasa disebut CO. Modul Controlling atau CO adalah salah satu modul SAP yang sangat krusial. Modul ini sangat berkaitan dan memiliki peran penting dengan modul-modul lain yang ada di dalam SAP. Modul CO mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Modul CO ini lebih condong membahas tentang internal accounting, misalkan mengenai biaya produksi, cost center, profit center, dan lain-lain. Lalu perbedaan dengan modul FI apa?
Modul FA berfokus dengan pelaporan keuangan dan akuntansi secara keseluruhan. Sementara SAP SEO sendiri berfokus mulai dari perencanaan biaya atau budgeting, monitoring aliran keuangan, planning anggaran setiap divisi atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Kesembilan yaitu aset manajemen. Aset manajemen bisa dikatakan optimal seumur hidup dari aset fisik suatu organisasi untuk memaksimalkan nilai. Ini mencakup hal-hal seperti desain, konstruksi, commissioning, operasi, pemeliharaan, dan decommissioning atau penggantian pabrik, peralatan, dan fasilitas. Perusahaan mengacu pada pengelolaan aset lintas departemen, lokasi, fasilitas, dan dalam beberapa kasus unit bisnis. Dengan mengelola aset di seluruh fasilitas, organisasi dapat meningkatkan pemanfaatan dan kinerja, mengurangi biaya modal, mengurangi biaya operasi terkait aset, memperpanjang umur aset, dan selanjutnya meningkatkan ROA atau laba atas aset. Ke-10 yaitu Project System. Modul Project System adalah salah satu modul penting ada di dalam sistem SAP untuk melakukan pengelolaan suatu proyek. Modul PS ini membantu perusahaan untuk mengelola proyek life cycle mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Modul PS ini memungkinkan organisasi untuk mengelola suatu proyek skala besar dan kecil secara efisien. Selanjutnya, adapun submodul SAP yaitu sebagai berikut yang terdapat pada gambar. Lalu kita berlanjut ke keterkaitan integrasi antar modul. Pertama itu SD atau Sales and Distribution membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, dan billing. Kedua itu Materials Management, yaitu membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dan pengelolaan inventory. Ketiga yaitu Production Planning, membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. Keempat yaitu Quality Management, membantu mencek kualitas proses-proses di seluruh rantai logistik. Kelima yaitu Plant Maintenance, satu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Keenam yaitu Human Resource Management, mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Ketujuh yaitu Financial Accounting, mencakup standard accounting, cash management atau treasury, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Kedelapan itu Controlling, mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Kesembilan Asset Management, membantu mengelola atas keseluruhan fixed assets, meliputi proses asset accounting, tradisional dan technical assets management, sampai ke investment controlling. Kesepuluh Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Sekian dari pembahasan saya tentang materi ini. Terima kasih.